Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sultanil anbiya wal mursalin wa sultanil awliya wa sultanil karam wa sultanil mu'jizat wa syahidil ummah fi yawmil qiyamah wa fil jannah sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah wa adada masruqatillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita rahmat serta hidayah sehingga kita bisa berkumpul di TPI Nurul Hikmah Martelu kali 1 Kesugihan Cilacap yang insyaallah Allah ridhoi, Allah berikan syafaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada beliau, junjungan besar kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Jamaah yang insyaallah masuk surga tanpa hisab. Allahumma amin. Mohon maaf sekali, bukan ingin memberikan garam kepada lautan, bukan ingin memberikan ikan kepada kolam-kolam ikan yang berisi ribuan ikan, tapi untuk menyambung silaturahim dan mengaji bersama, bukan mengajar mengaji, karena masih banyak kurang dalam diri Iqbal sendiri sehingga masih megang kertas, masih megang kitab. Takutnya ada yang keliru, ada yang kesleo bila tanpa pegangan. Dan mohon maaf sekali, saya pun kemarin ditembak sama Pak Kiai Faizul, ketemu di lapangan Gor Cilacap. Saya dipanggil, Riki, penting gitu loh. Berikut Pak Kiai, bisa ngisi pengajian Nurul Hikmah jamaah zikir fida kok. Aduh, ngapunten Pak Kiai, nembun ini gue tan sekian, tambah gemeter belum, gemeternya ini tempatnya wong alim, mboten wani kok. Tapi faktor Faizul itu wis ora apa-apa, kamu belajar. Ya tapi kalau Katolik yang menjadi segala kata saya. Aduh, orang ini masya Allah, orang ini banget. Tapi mau nggak mau, karena ingin silaturahim dan ingin bermanfaat, ya sedikit-sedikit apa yang Allah berikan kepada Iqbal sampaikan kepada jamaah. Mohon maaf apabila nanti banyak perkataan yang kurang pas atau perkataan yang mungkin tidak layak disampaikan kepada panjenengan semua. Sebelum saya memasuki pengajian, saya mohon
Sedayane Nahdlatul Ulama napa sanes, Pak? Nggih, ulama. Nahdlatul Ulama nggih. Nggih. Dados menandani kepenak beli ngaos. Nggih, kula lanjut ngaos iki, Pak. Iki pun bahas Nahdlatul Ulama, sini ngaos. Rajab itu sudah sangat terkenal dengan yang namanya sholat Isra dan Mi'raj. Kalau yang lain sudah membahas itu sering di mana-mana Isra Mi'raj, saya bahasnya ceritanya sholat. Siki nyong arep bahas kepriwe carane sholat mikire Gusti Allah, ora mikiri lontong. Orang mikiri ebek nang diri sholat. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Pikirane gombalan ulung garing tak 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 gombalan garing. Ini maksudnya Dawis tua kayak dewek, kenapa li sholat nasi mikir ngono-ngono. Ya, kita caranya Pak, kita keluarin ya sementingnya Pak. Jadi kenapa kita nggak bisa melakukan itu? Padahal dari kecil kita sudah dididik sampai kita sepuh. Allahu Akbar. Duh, jangan putus neno. Itu orang anak yang anu bandi. Ikan kemari itu pikirannya, kemari itu kenapa lagi sama dengan Gusti Allah? Man arafa nafsahu wa man arafa rabbahu. Sapa wong kenal awake dhewe, maka bakal kenal Gusti Allah. Kira buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Surat An-Nisa ayat 79. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu ya Muhammad. Gusti Allah mengutus Rasulullah menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Kita harus tahu dulu Pak, sapa dewek kudu ngerti Pak, men bisa sholat kemutane Gusti Allah. Kita itu harus ingat bahwa segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah. Segala sesuatu yang buruk datangnya dari kita. Dewek loh. Berarti ini dewek dulu apa Pak? Orang dulu apa-apa kejaga siji. Salah lan dosa. Kita paham kan? Sampai situ paham kan? Ibu-ibu paham kan? Terus kita semua tidak memiliki apapun kecuali keburukan. Yang datang baik itu dari siapa Bu? Gusti Allah. Niki kula buka kitab Miftahur Rahmah fi Nailis Sa'adah. Karya kula biangkut. Niki karya kula biangkut Pak. Terus niki sini mana ora pertani. Insya baru sini benar pertani. Indama yakunu kullu dzalika khairan ya'ti ilaika.
ketika semua itu adalah kebaikan yang datang padamu, sawaun kana madiyatan aw ghaira madiyatin, baik itu berupa material ataupun immaterial, ta'akkad min annahu la yasduru minka, maka yakinlah bahwa itu bukanlah bersumber darimu. Ragma anna ladaika juhdan lil husuli ala hadzal khair, meskipun seakan-akan memiliki usaha untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Lakin harakatuka ta'ti minhu aidan, maka sesungguhnya pergerakanmu itu juga datang dari Allah. Abada minna tafkiri wan nawri wa taharruki hatta tahsulanna yahtaidu ala anna dhalika ya'ti kullu haminu. Mulai dari kamu berpikir, mencari, bergerak, mendapatkan hasilnya, hingga kamu mendapatkan hasilnya, semua itu datang dari Allah. Udah jelas ya? Sampai di sini udah jelas dulu ya. Pokoknya segala sesuatu adalah milik Allah. Si perkara bagus. Jadi aja sampai dua pikiran suudon mari Gusti Allah. Segala kebagusan gune Gusti Allah. Gusti Allah ora tau gawe kejelekan apapun. Gusti Allah mboten nate ndelok awakmu padha maring barang elek. Di sini kita akan belajar bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa. Paham? Akhirnya kok kewenangan awake dhewek ye. Karena isine mung dosa, mung elek, mung maksiat, jadi kita bisa memahami diri kita siapa. Hina napa mboten? Hina napa mboten? Nah, jelas-jelas dewek hina. Kenapa artinya merasa saya yang bisa loh? Salah betul. Sing gawe dewek bisa sama. Yang berhak kita katakan kita bisa datang ke sini karena sabar. Kita bisa kumpul karena sabar. Allah. Kita bisa ngaji karena sabar. Tapi kalau kita menolak karena sabar, karena kita, berarti kita elek banget apa orang? Elek banget. Kenapa jeleknya? Kita sudah diarahkan. Ayo pada mlebu Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wis jelas, aman, selamat. Kilo dalane. Ternyata dewek belok. Sing salah sama kita. Tapi kenapa kita menyalahkan ini takdir Allah? Loh. Saru apa orang? Akhirnya mikir elek orang mani Gusti Allah. Jelek sekali kita mikirnya kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Mari Gusti Allah bewis elek banget pikiran. Nek apa mari mongko mari wong. Mari Gusti Allah bewis rasane lah Gusti. Kaya kiye datakan udan mari nurung garing. Padahal lagi diri kebagusan, ternyata kita menuduh Tuhan memberikan keburukan. Nauzubillahi min dzalik. Jemaah, insyaallah masuk surga tanpa hisab. Allahumma amin. Dari titik itu kita sudah sangat hina, sudah tahu kebaikan dari Allah, tapi kita katakan bahwa itu dari kita. Contoh ini. Niki loh, ini jenengan
Iki lho, jenengan. Iki lho, jenengan. Giliran orang yang kita beri mengkhianati kita, kowe kuwi gemine nek ora karo nyong ora urip. Sing menggerakkan memberikan siapa? Allah. Yang memberikan dia rezeki agar sedekah siapa? Allah. Tapi kenapa di saat orang yang diberi berkhianat dia mengatakan kalian yang nyong kowe ora karo nyong ora urip. Ngaku Tuhan ora wong kowe, Pak. Batal ora paku syahadate, Pak. Nauzubillahi min dzalik. Ketika itu dia lagi murtad. Kenapa murtad? Merasa dirinya menjadi Tuhan. Karena merasa berjasa atas semua yang dia lakukan karena dia. Padahal semua karena Allah, bukan karena kita. Merasa berjasa, wah ini demi orang kamu. Nauzubillahi min dzalik. Merasa berjasa, misalkan kini demi orang namanya KTP kiruat. Oh, Islam orang anak dia juga bisa tetap jalan. Ya betul. Islam gak ada kita tetap jalan apa enggak? Tetap jalan. Karena Allah sendiri yang menggerakkan, Allah sendiri yang melindungi. Tapi kenapa kita seakan-akan kita loh? Kita gimana masih orang nyong sing gawe ya langkah masjid. Kilo ati sing kaya kibuan. Pamane wis melu toreko, ki wis kudu sinau ati. Buang perkara elek. Estu niku. Lanjut ya. Yang kedua, bagaimana biar sholatnya eling Allah? Sering tafakur. Jadi latihan dewekan, Pak. Terus elinge kenikmatan sekang Gusti Allah, Pak. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kalimat alhamdulillah akan muncul setelah kita melihat merasakan kenikmatan. Iya betul. Nah, sering dewekan nang kamar, apa nang kali, nek nang gemen seringnya nang laut. Baik. Subhanallah. Kini kudu Gusti Allah ora mungkin ombak gandian gurita. Subhanallah. Bisa ayam warnanya kayak orang pedot. Kini kudu Gusti Allah teh. Jadi sesuatu yang kiranya kita daripada orang apa-apa nang omah, ya mendingan tafakur. Eling karo nikmat-nikmate Gusti Allah. Nek bahasa khusyuke kudu sering latihan meditasi. Nah, meditasi wong senang kan ya kayak gitu. Pikiran wong kosong, wong aja mikir apa-apa. Ini awal juga bisa pakai cara seperti itu. Jadi pikiran kosongnya, engkau dari dilebokna pikiran oleh Gusti Allah. Yaitu eling kenikmatan, aja eling dosa disi. Nah, eling kenikmatan disi. Dewek bisa istighfar pun saking Gusti Allah badan. Nikmat boten saking Gusti Allah. Nikmat. Nah, kalau kita sadar eling, alhamdulillah ya Allah. Terus kita melihat keagungan Allah, subhanallah, subhanallah. Terus kita istighfar. Ya Allah, ternyata kamu bosok aku ya. Kan pokoknya penyadaran. Oh, diberikan jenengan ya Allah. Untuk kangennya, astagfirullahaladzim. Nah, ini nanti. Nah, oke, lanjut ya Pak. Asbaha hadzal i'tiqadu wasilatan. Keyakinan tersebut menjadi wasilah min khairin akhara minhu. Datangnya kebaikan dari Allah kembali.
nek yakin bahwa perkara kita sadar kita jelek adalah sebuah kebaikan, nanti Allah akan datangkan kebaikan yang baru. Aisalamatun nafsi fi syakri, yakni terhindarnya diri dari penyakit hati berupa ujbin, wariyain, watakaburin, ujub, pamer, sombong. Hadal i'tiqadu yuqidun nafsa bi anna insana laisa ladaihi ayyu syai'in wala yastati'u fi'la ayyi syai'in illa bima ja'a minhu minal quwwah. Keyakinan tersebut menyadarkan diri manusia itu tak memiliki apapun dan tak mampu melakukan apapun kecuali datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu nanti kalau sudah meyakini kita elek, kita bosok, kita hina, nanti kita akan tahu penyakit hati. Kita bisa bersihkan penyakit hati berupa ujub bangga diri, Pak. Jadi ngerasa kilo karena nyong lho, kilo nyong mampu lho. Padahal kabeh kok kersane sapa, Pak? Pamer. Kilo masih bisa ringling dong, ya. Nah, ini bahaya. Kau takabur, sombong. Barang-barang kaya iki sing bakal ngalang-alangi awake kula lan panjenengan eling Allah pas sholat. Di atine iki sing diplomaken senang penyakit hati. Paham nggih? Setelah kita sadar kita siapa, lalu kita sering tafakur, lalu terbuangnya kotoran hati. Ada ria, ada ujub, ada takabur, ada tamak, berharap kepada orang, ada iri, dengki, hasud, adu domba, riba, fitnah. Akhirnya apa, Pak? Perhalang boten ngomongin Gusti Allah. Perhalang banget. Karena cara sholat eling Allah itu seperti ini, Pak. Dari Al-Walil Kutub dari Imam Al-Habib Asy'ari Muhammad Sayyidi bin Abdul Ghani. Ketika sholat itu Allahu Akbar, pikiran eling Allah, lisan moni Fatihah ae bangsane kae. Ati niki karo syukur. Pikiran eling Allah. Tapi pikiran dulu bisa eling Allah. Karena masih banyak kotoran hati. Setiap bismillah, setiap huruf kita disyukuri bahwa aku bisa maca merga Allah. Terus nanti tumbuhlah di situ senang. Senang ini akhirnya kayak wong dialog maring Gusti Allah ini mesra temenan. Makanya Rasulullah ini sangat demen sekali dengan sholat. Karena dari sholat inilah adanya jumpa dan dialog mesra dengan Allah. Karena di saat itu Allahu Akbar, ketika kita takbir siapa sing gerakna, Pak? Allah. Ki kudune harus ngeling sing gerakna takbir ki Allah, alhamdulillah esi diizinkan kon takbir. Maca dongane Fatihah bangsane alhamdulillah esi diizinkan per huruf-huruf iye nang Gusti Allah dhewe kok nyebut. Jadi kono syukur terus. Jadi wong nek arep kelingan Allah, boleh salat atas iku. Allahu Akbar. Eling bahwa kita takbir pun yang menggerakkan Allah. Jadi lisan bunyi, hati bersyukur. Kenapa? Karena lisan kita bisa bunyi.
sujud, dheweke bisa sujud, atine seneng. Atine bunga. Niku kados niku. Seniki pun mandan paham cara sholat Pak, sing bener. Khusyuknya bukan anteng lho Pak. Nyongnya nutei, mau sholat anteng, nahan gatel, kan nutei. Tapi nahan otak kok orang mikiri si mumut-mumut ke si angel Pak. Jadi memang orang gampang. Tapi nek jenengan mencoba belajar untuk sholat sing setiap huruf, setiap gerakan sholat itu kita syukurin. Insya Allah orang mikir apapun, setan dia orang lebu. Kenapa setan gue bisa masuk? Ya karena kita orang anak antara kita dengan Tuhan itu tidak ada dialog. Tapi kalau ada dialog, kita maca bersyukur, maca bersyukur, maca bersyukur. Kinang kono dialog mesra lho. Ya Allah makasih nyong esi direkom maca bismillah. Ya Allah makasih nyong esi bisa ruku, nyong bisa i'tidal, esi bisa sujud. Tapi kita terhalang oleh kita. Terhalang oleh saat ini gosok banget kita bangun sebelum menjadi. Makanya sebelum praktek sholat kita menyadari kita siapa, Allah itu siapa. Iya Pak. Jadi Allah dengan kita jangan kita samakan. Jangan karena apa-apa ya karena ada ya orang bisa kados niku rusak. Mulane orang tekan-tekan maring Gusti Allah. Tapi nek wong wis tekan maring Gusti Allah sing kados iku insyaallah gampang dadi kekasih Gusti Allah. Allahumma amin. Sapa sing kepengin dadi waline Gusti Allah, Pak? Mbak pengen makan apa? Ngurusi jagat nang umat terasa. Dadi wong biasa bae sing keling Gusti Allah. Karena apa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah padaku, maka aku akan ingat kepadamu. Tapi ternyata kita nggak pernah eling Allah, elingnya ngerasa kita paling bisa. Di saat lagi ada masalah, kita nggak menyelesaikannya dengan Tuhan, repot kita Pak. Padahal aku harus ngecor ya Pak, bangunanku harus ngecor. Duitnya kurang, nyong harus nembung utang maring badiku, tapi nyong nembung bisik maring Gusti Allah Pak. Ya Allah, jenengan sing duwe, jenengan sing nyiptakna wong kae, sing tak lucu, jenengan sing nyiptakna nyong, jenengan sing maringi duit, jenengan sing duwe duit. Terus kula nyuwun duwe jenengan, kula tak utang maring wong kae. Tapi monggo jenengan mana sih ngarutang Gusti wong ora ndek duit. Kula kados niku, Pak. Akhire kula nyelang 2 juta. Mari wong Pertamina. Nyelang duit 2 juta kok diganti. Siap ditransfer kula. Ora suwe, Pak. Kok kowe anu lho. Kowe sing 1 juta atas nama wong tuaku bae ya. Ora perlu diganti. Kowe, Pak. Segini bae iki. Orang sini kok wis 500 atas nama nyong ya. 500 atas nama nyong. Dari 500 wis ora usah kuwi go keluarga-keluargane nyong kabeh ya. Iya. Wis kaya kuwe ya, Pak. Ngecore iki kurang maning, Pak. Kurang 100.000 nyong nembung maning ngomong Pertamina. Oke. Kurang iki. Tak selang di situ, urusannya lang. Ini kan baik, Pak 100.000 untukku kerikil ya Pak. Nah, nek apa-apa nyelesain mana kalau Gusti Allah di situ rampung Pak. Tapi nek pikir langsung nyelang ditengah. Si duwe kan lu ditembung Pak. Si duwe Gusti Allah lu ditembung. Ya aku kadang-kadang lah nggak percaya kalau kowe seret ngene utang mumet, kowe Bandung ngarit top. Akhirnya bukan namanya orang percaya di situ. Tapi yang nggak habis nemu mari Gusti Allah di situ. Allah menutupi kotor kita, Pak.
Allah nutupi aib dewek Pak. Akhirnya apa? Mancung bae. Jadi apa-apa selesaikan sama Allah dulu. Mulane apa-apa nunggu dari Gusti Allah di situ. Jadi mesra di situ dari Gusti Allah. Gusti Allah dipuji di situ. Karena hutang ya kan gue. Gusti, jenengan sing emang banget. Jenengan sing duwe niku. Kulo ya Allah. Kulo nyuwun dalam rezeki kamu pundi-pundi pun jenengan sing bisa rezeki. Tapi kulo badhe mriku lah. Tak nagih, wong niku dhewe utang. Mugi-mugi Gusti Allah jenengan ya Allah maringi padan atine wong niku, rezekine gampang, men bisa aku. Ya di dalam aku ini gampang. Tapi karena kita nggak menyelesaikan dulu dengan Allah, habis kita nggak selesai. Contoh hal, Amin Kulilah. Contoh hal di tempat lain, perkara antara beda pendapat wajar, beda pemahaman wajar. Tapi kalau penyatuan pikiran, kalau sama-sama sadar bahwa semua adalah dari Allah, semua milik Allah, Mas, pasti bisa akur, bisa buruk, bisa rukun. Tapi kenapa kita nggak bisa akur dan buruk? Dikarenakan memiliki egois masing-masing, memiliki hati besar masing-masing, memiliki sombong, ujub, bangga diri masing-masing. Akhirnya terjadilah pertikaian, perebutan imam masjid, imam TPQ, imam sholat, takmir masjid, takmir TPQ, dan lain sebagainya. Karena nggak ada penyadaran diri. Coba kalau berjalan satu laras, hati masing-masing lega, saling bisa menerima kekurangan, saling bisa menerima kelebihan. Kenapa kita harus bisa menerima kekurangannya dia? Kalau kita sudah belajar tawadhuke lepas kan penyakit hati apapun. Bener-bener rasa maring awake dewek, maring Gusti Allah, ki utus apa-apa. Ki lepas kotor itu. Kita lepas itu semua. Akhirnya apa? Kita melihat orang itu lebih mulia daripada kita. Tapi karena masih menggunakan egois hati, menggunakan sombong dan pikirannya hati ini sombong, ikut sombong, semuanya sombong, crash semua, nggak pernah akur. Nauzubillah min dzalik. Kenapa demikian? Karena ini hatinya masih kotor loh. Kita sendiri harus benar-benar mengaksi. Ayo berserah-serah. Kita mau umat loh, untuk mau grup, untuk mau titik-titik kebesaran kelompok kita, bukan. Ini untuk kebersamaan kita. Mencari ridho Allah, berjuang untuk Islam. Beda pendapat wajar, tapi bermusuhan yang gak wajar. Kenapa? Karena masih menggunakan si benernya. Jelas-jelas si benernya Gusti Allah. Kita sholat, yang tahu kotornya sholat siapa Pak? Kita kan Pak. Allah sama kita yang tahu kotornya sholat. Sebenarnya kalau kita sholat sampai orang yang mikir Gusti Allah, kita bisa jadi khawatirnya terhitung maksiat nang ngarepe Gusti Allah. Padahal itu adalah sesuatu yang pribadi sekali. Ternyata kita sholat untuk eling Allah. Isi harus surga, isi harus neraka. Bari Allah aja dia gak bisa berdamai. Sholat orang mikir Gusti Allah itu adalah damai kalau Gusti Allah loh Pak. Barang kayak wong munafik loh Pak. Barang kayak wong bertopeng dua gitu loh. Kenapa demikian Allah Akbar? Kenapa mikir apa? Kita mikir sholat bukan karena Allah ternyata, tapi karena neraka, wedi, dewek wedi neraka. Karena wedi surga, dewek wedi pengen mlebu surga.
pengen dideleng wong men dheweke lagi sholat, pengen dideleng dipuji wong men dheweke kan sedek ibadah, ini untuk bilang tadi. Maka hati-hati yang seperti itu adalah hati-hati yang nggak bisa menerima kekurangan orang lain. Ingat kalau kita sudah tawadhu, itu lepas dari semua hati kotor, itu kita bisa menerima kekurangan orang lain itu karena apa? Karena kita merasa lebih kurang daripada dia. Tapi kalau kita merasa paling unggul, ya wajar. Perselisihan selalu ada. Sunnah namanya sebenarnya. Rasulullah loh, kalau berbicara si kafir dari Islam, si Islam dari rukun. Kalau kita sudah Islam para rukun, itu namanya sebenarnya. Karena kita belajar bersih kotoran hati. Dan gampang lakunya yang padang. Jadi orang gawa aku, tapi gawane ridhonya Gusti Allah. Oh ini malah itu dari Gusti Allah, malah dari Gusti Allah. Tapi kalau udah kelompok-kelompokan itu repot Pak. Repot sekali. Coba kalau berjalan bersama, kan lebih asik. Loh, bukan Nabi kayak gini. Ya, karena kita belum bisa lega memaafkan. Kalau kita sudah lega memaafkan, semua akan berjalan dengan baik. Hati-hati dengan tamak, Pak. Tamak itu akarnya penyakit hati. Tamak ini berharap kepada selain Allah. Jadi ngarep-ngarep maring wong kon sempurna, ora teyeng, Pak. Sesuai dengan keinginan kita apa kudu kaya iki, ya ora teyeng, Pak. Wong kita aja sendiri dituntut sama Allah untuk eling Allah di saat sholat, ya kita nggak bisa untuk bersempurna diri kepada Allah. Lah apalagi orang lain kita tuntut kamu harus seperti ini ya, mau aku ya nggak bisa. Kita berharap kepada orang yang salah, kita berharap pada Allah. Ya Allah, wong kae men atine bener, men nyong juga bener. Lo dhewek nasihat aja palahan nang mburi dicaci dimaki aja jadi riba. Dalam kitab Iddahu Asraril Ulumil Muqarrabin karya Imam Muhammad bin Abdullah Al-Idrus tentang antara cinta dan kebencian. Sesungguhnya bila kamu membenci seseorang, ketahuilah orang itu juga benci ke kita. Kita benci satu genggam, orang itu pula benci satu genggam. Bengkok dan lurus memang tidak akan pernah bertemu. Tapi kalau lurus mau fleksibel, mau lentur, si lurus si gelem lentur, bisa lentur dengan tujuan agar yang bengkok menjadi lurus. Tapi bukan dengan cara tamak, berharap dia harus benar, bukan. Bila memang dia kita tahu salah, jangan salah. Dan kalau memang kita cinta, nanti jelas akan ada datang nasihat untuk dia, teguran untuk dia agar baik bersama. Tapi khawatirnya lisan kita kadung atine mangkel nang mburi karena difitnah. Karena tamak dewek tamak berharap dia harus sempurna, ternyata dia nggak bisa sempurna. Akhirnya apa? Kayak wajah kamu kayak menjelei, siji, mencaci. Contoh gini, Lik utang kita, kau kan musrik tak boleh bertanya. Aduh, aku udah orang. Oh, kau ini berarti kau ibarat warisan, masa mau orang anak, kau nggak teman. Awas kowe ya ngani-mani ora bakal kowe. Siji dendam. Loro benci. Telu ora ikhlas. 4 mengungkit masa lalu. Akhirnya malah hilang. Sing kelima engko nang mburi. Nah, terjadilah hasud menghasut. Kayak jadi sing keenem dengki, iri mengko, pamer akhirnya dheweke, deleng nang bisa, orang utang kowe, akhirnya sombong, akhirnya
ujub bela diri, akhirnya mau adu domba, akhirnya fitnah maring wong gue. Ini mau pada padahal memang orang nama duit tek. Tapi karena kita yang tamak, batin lewat. Ih, sombong temen kowe. Padahal aku batin orang perlu, tapi karena kita yang berharap kepada dia menyapa kita, itu namanya tamak. Akhirnya jatuhnya menyalahkan dia. Akhirnya ngelak-ngelak kae. Padahal kan orang sombong orang perlu. Akhirnya ngelak-ngelak. Nah, menamburi dihasuti pada batirek, difitnah itu calon kae sombong sih. Kan kita mikir apa gitu loh Pak? Kita rusak banget ternyata. Jadi pentingnya hati bersih agar semuanya baik-baik saja. Bersih Quran, Isra Miraj tentang sholat dan tentang pembenaran sholat. Ini gue mau ngikut, paham ya, jadi sholatnya sakit. Terus itu soal penyakit hati, buang semuanya biar kita menjadi rahmatan lil alamin. Innamal a'malu binniyat. Tergantung niatnya sampean, Pak. Sampean niatnya boleh ridho dari Gusti Allah dari Rasulullah, mesti lakukan lalu lurus, Pak. Itu niku. Kalau kita mencari ridhonya Allah dan Rasulullah, kita nggak akan pernah menginginkan pujian orang, kita nggak peduli dengan cacian orang. Sing penting nyong ridhonya Gusti Allah, sareng ate bener sesuai tuntunan Kanjeng Nabi. Selesai, aman. Tapi ternyata tidak semulus itu jalan kita. Mari pertemuan malam hari ini, akhir dari Rajab, awal dari Sya'ban, kita menjadi umat Rasulullah sing temenan. Sya'ban dia bulannya Kanjeng Nabi, Rajab dia bulannya Gusti Allah. Komen Allah langsung dari umatnya Rasulullah sing temenan. Akhirnya guyub rukun hilang penyakit hati, orang anak sengit menyengit di kanan kiri tetangga teman kita. Barokah, Masya Allah. Kulo damel niki, kulo ya karena mereka sering mikir elek hati, mikir awak elek. Akhirnya damel niki. Dan wong-wong sing ngesi mumet dalam kitab iki melu mumet. Ya memang kitab hati sih ya. Jadi nek wong urung bisa ngetut kitab ya mesti lara bae. Pemening bahasa dan kita buat siapa-siapa. Pahami Pak, sampun nggih. NU sampun, salat sampun, ati sampun. Sigo kulo ngapunten sana boten badhe mulai suku. Niki belajar sama-sama. Ya, saiki kulo matur suwun sangat sampun diterima niki. Sampun diken bareng-bareng ngaji kali panjenengan sedaya. Mugi-mugi kulo lan panjenengan sedaya diri-diri Gusti Allah. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina awwalina wal akhirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan 'afiyan wa yukafi'u mazida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah kami diri yang takwa, diri yang bersih hati dan pikiran, diri yang taat kepadamu ya Allah, diri yang taat kepada Rasulullah ya Allah, diri yang taat kepada semua perintahmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah
diri kami, pikiran kami, hati kami menjadi cinta kepadamu ya Allah, menjadi cinta kepada Nabi-Mu ya Allah, menjadi cinta kepada seluruh makhluk ciptaanmu ya Allah, menjadi cinta kepada seluruh umat Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah diri kami dari kemaksiatan ya Allah, lepaskanlah kami dari nikmatnya maksiat ya Allah. Ya Allah, lepaskanlah kami dari buruknya maksiat ya Allah. Ya Allah, lepaskanlah kami dari buruknya hati pikiran kami ya Allah, dari kezaliman kami ya Allah, dari kejahatan kami ya Allah. Lindungilah kami ya Allah, sayangilah kami ya Allah, rahmati berkahi kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, sehatkan ruhani kami ya Allah, mudahkan rezeki kami ya Allah, jadikanlah rezeki kami halal wa thayyibah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ridhoi kami ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa teman-teman kami ya Allah, dosa tetangga-tetangga kami ya Allah, dosa orang-orang yang memusuhi kami ya Allah, yang memfitnah kami ya Allah, yang mengribai kami ya Allah, dan izinkan kami serta mereka semua mendapatkan ampunan dari-Mu ya Allah, mendapatkan surga dan hisab dari-Mu ya Allah, bersama dan kumpulkanlah kami bersama Rasulullah ya Allah, berkah Rajab, berkah Sya'ban sampai Ramadan ya Allah, mugi-mugi tekan umur ya Allah, panjang umur, berkah umur ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Mohon maaf apabila dengan kesalahan dalam tutur kata apapun, kurang-kurangnya itu dari saya, lebih-lebihnya karena Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kumpul-kumpulnya kita Allah ridho, Allahumma amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah.